Pemirsa, sidang kepemilikan narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan terdakwa Rahmadi kembali digelar. Kuasa hukum terdakwa Sumandri Umar Tarikan memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai membebaskan kliennya. Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Rahmadi pada sidang kedua di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan agenda penyampaian eksepsi. Tim kuasa hukum Rahmadi menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam sidang dengan nomor perkara 180 Pitsus 2025 Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Carolina Selvia Sitopo, tim kuasa hukum menyampaikan keberatan atas dakwaan yang dinilai tidak memenuhi syarat formil dan material. Eksepsi tersebut mencakup beberapa poin penting, termasuk dugaan ketidakjelasan dakwaan, ketidakabsahan alat bukti dan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan. Secara mendetail, Umar menerangkan bahwa dalam proses penangkapan kliennya sangat jelas dan nyata bahwa tudingan penyidik atas kepemilikan 10 gram sabu-sabu terhadap Rahmadi syarat dengan rekayasa. Ironisnya, kliennya diinjak-injak, ditendang, bahkan matanya dilakban, lalu dicekoki minuman yang diduga kuat dicampur sesuatu, sehingga ketika menjalani tes urin, Rahmadi dinyatakan positif. Pada sidang hari ini, kita dari tim kuasa hukum mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam eksepsi kita menolak terkait dakwaan yang didakwakan kepada klien kita, yaitu sebagai pemilik daripada narkotik tersebut, di mana klien kita itu secara keterangannya dan juga saksi-saksi yang kita sudah periksa pada saat itu, baik dia kita uji di praktik, menyatakan bahwa narkotika itu bukanlah milik daripada klien kita. Dan di dalam proses penangkapannya juga kita melihat syarat kepentingan lah seperti itu, artinya konflik interest, di mana yang melakukan penangkapan itu adalah Kanit sendiri, yang melakukan penangkapan, yang melakukan penyelidikan, yang menjadi saksi, dan juga menjadi penyidik. Jadi kami merasa itu adalah kepentingan seperti itu. Kita jelaskan juga bahwa terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Kompol Deka beserta kawannya itu yang melakukan penangkapan terhadap klien kami, di mana dilakukan lakban terhadap mata, tangan diikat dan dipukuli, dan di mana di dalam eksepsi kita itu juga kita lampirkan foto daripada luka-luka yang ada di punggung daripada klien kita, dan di mana kita lihat juga selama ini di media televisi bahwa memang Kompol Deka ada menganiaya, menginjak-injak, menyepak klien kita. Begitu. Terkait hal tersebut kita juga sudah melapor ke Propam Polda Sumut, dan beberapa hari yang lalu sudah dilakukan gelar perkara di dalam aula Propam. Sementara itu, usai menjalani sidang, Rahmadi yang sempat diwawancarai kembali menegaskan bahwa dirinya merupakan korban kriminalisasi. Ketika ditanya temuan 10 gram sabu-sabu di dalam mobilnya, Rahmadi kembali menegaskan barang haram itu bukan miliknya, namun sengaja dibuat oleh polisi. Bahkan Rahmadi juga mengaku tidak kenal siapa yang meletakkan sabu-sabu itu di mobilnya, karena saat ditangkap matanya dilakban. Kenapa saudara diberikan sebagai terdakwa? Karena saya ditangkap di tempat di toko baju, diperiksa mobil saya di Alteri. Saya tidak ada memiliki barang bukti itu. Seperti yang didakwakan bahwa saudara ditemukan 10 gram sabu. Pendapat saudara gimana? Itu diadakan di dalam mobil saya. Siapa yang mengadakan maksudnya? Ya orang itulah, mobil di tangan orang itu. Orang itu siapa? Polisi. Bisa siapa namanya? Tak tahu saya, karena saya tak nampak, karena dilakban mata saya. Sebelumnya penangkapan terhadap Rahmadi, warga kota Tanjung Balai yang dituding lalu disiksa, kemudian dijadikan tersangka dan ditahan di Mapolda Sumut atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 gram yang tidak sesuai SOP pada tanggal 3 Maret 2025 di salah satu toko pakaian di kota Tanjung Balai. Bahkan rekaman CCTV penangkapan dan penganiayaan terdakwa sempat viral di media sosial yang memperlihatkan Kanit 1 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Sumut memukul, menendang lalu menginjak-injak Rahmadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.